Selamat pagi adik-adik, selamat beribadah. Yuk mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh memenuhi panggilan Allah dan memberikan diri untuk menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan sebab kasih-Nya sempurna. Puji Tuhan sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Kasih yang melupakan pelanggaran, kasih yang melupakan pelanggaran. Walau maha tak diingatnya, Allah hapuskan segala kesalahan. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Yuk mari adik-adik kita sama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita yang adalah manusia berdosa, kita banyak melakukan kesalahan. Kita mau mohon pengampunan Tuhan untuk menguduskan setiap kita. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk boleh Engkau perbarui hidup kami, untuk Engkau boleh menuntun kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ajari kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajari kami untuk selalu setia kepada Engkau. Kami memohon Tuhan dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah berita anugerah bagi setiap kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil pulang kita. Di tamannya yang lelah dan yang jahat, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih tanpa batas. Allah curahkan kasih tanpa batas. Kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan
Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Shalom adik-adik semuanya. Wah, senang sekali hari ini Lose masih bisa menemani kalian dalam sekolah minggu online kita hari ini. Sebentar lagi kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Lose ajak kalian semua untuk berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini. Untuk hari yang boleh Tuhan beri sehari lagi. Kami boleh beribadah bersama-sama. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau merenungkannya. Tolong setiap kami ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini adalah seri terakhir kita dalam 5 sola reformasi. Ayo, sola apa aja yang sudah kita pelajari? Coba kita ingat sama-sama ya. Minggu yang pertama kita belajar tentang apa? Minggu yang pertama kita sudah belajar tentang sola scriptura. Masih ingat apa itu sola scriptura? Sola scriptura itu berbicara mengenai otoritas yang tertinggi dalam kehidupan orang Kristen, yaitu apa? Alkitab, dan hanya Alkitab saja. Dan apa yang diajarkan oleh gereja mengenai kehidupan seharusnya bersumber dari Alkitab saja. Lalu di minggu yang kedua kita belajar tentang sola fide. Apa sih sola fide itu? Sola fide itu berbicara mengenai keselamatan dari dosa yang hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus saja. Ingat ya adik-adik, sola fide itu adalah hanya iman. Kemudian di minggu ketiga kita belajar tentang solus Christus. Solus Christus berbicara mengenai hanya Yesus yang dapat menjadi pengantara antara Allah yang kudus dan kita manusia berdosa. Karyanya di dalam dunia inilah yang mengerjakan pekerjaan penyelamatan Allah terhadap manusia berdosa. Terus minggu yang kemarin, tentu masih ingat, kita belajar tentang sola gratia. Sola gratia ini berbicara mengenai keselamatan manusia dari dosa. Hanya berdasarkan anugerah dari Allah. Bukan karena perbuatan atau usaha manusia. Nah hari ini kita akan belajar satu sola yang terakhir, sola yang kelima yaitu soli deo gloria. Sola itu artinya hanya, deo artinya Tuhan, gloria artinya kemuliaan. Jadi soli deo gloria artinya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kenapa sih kok harus menggunakan kata soli deo, bukan sola deo? Karena kan tadinya yang lain-lainnya kan menggunakan kata sola, ini kok aneh sendiri pakai kata soli. Kenapa kok bukan sola deo? Ini berdasarkan gramatika bahasanya, yaitu bahasa Latin. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada zaman itu sehingga para reformator harus mengatakan hal ini, harus mengatakan soli deo gloria. Nah seperti yang sudah Lose jelaskan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa pada zaman itu gereja Katolik Roma sudah melenceng dalam hal pengajaran. Dan juga tujuan mereka adalah melakukan segala kegiatan gerejawinya. Nah adik-adik selama 4 minggu ini kita sudah belajar banyak mengenai penyimpangan itu. Contoh, masih ingat ya dalam ingatan kita tentang surat indulgensia. Surat penghapusan dosa. Kemudian kekuatan politik gereja, kekuasaan gereja di dalam menjaga keselamatan. Kalau mau disimpulkan, apa yang sudah terjadi dengan mereka? Yang terjadi adalah tujuan gereja bukan lagi untuk Tuhan, tetapi untuk kepentingan gereja itu sendiri. Kepentingan gereja secara institusi. Nah ini Lose ada gambar.
Perhatikan ya gambar ini. Di atas ada Tuhan, kemudian di bawah ada gereja. Gambar ini menunjukkan bahwa gereja bukan hanya untuk Tuhan, tetapi ada untuk kepentingannya sendiri. Gereja itu adik-adik seperti kacang lupa kulitnya. Kenapa? Karena pada saat itu sakramen, tradisi, indulgensia itu adalah main of grace atau anugerah yang utama. Karena manusia tidak bisa selamat tanpa sakramen, tidak bisa selamat karena tradisi, tidak bisa selamat tanpa beli indulgensia ini. Ngeri ya adik-adik ya, pada zaman itu kita bisa bayangkan bagaimana situasi pada saat itu. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan keselamatan. Harus melakukan ini, harus melakukan itu. Supaya apa? Supaya selamat. Kalau kita mau mengingat, buat apa sih manusia itu diciptakan? Kita lihat sama-sama di Kejadian, pasal yang pertama ayat 26 sampai yang ke-28. Saya tidak akan membacanya, kalian boleh membacanya masing-masing di rumah. Kejadian 1, ayat yang ke-26 sampai ke-28 ditulis bahwa manusia diciptakan untuk mengelola Taman Eden. Berarti manusia ada untuk Tuhan, bukan untuk keinginan manusia sendiri, meski Tuhan memberi kebebasan. Kalau gereja, bagaimana? Buat apa sih gereja diciptakan? Kalau Tuhan Yesus sih ngomongnya, gereja diciptakan untuk mengabarkan Injil dan membuat semua orang untuk menjadi murid Yesus. Kalian bisa lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Terus apakah gereja itu ada supaya nama gereja itu terkenal? Atau supaya gereja itu jadi kaya? Tidak, adik-adik. Gereja itu ada hanya untuk Tuhan. Dan segala yang kita lakukan di gereja untuk memuliakan Tuhan. Tetapi gereja zaman itu mau berkata kepada semua orang bahwa keselamatan tidak ada di luar gereja. Beli surat indulgensia, maka kamu bisa menghapus dosa. Semua ini dilakukan buat apa adik-adik? Semua ini dilakukan supaya gereja banyak duit. Lalu ketika ada yang menentang ajaran gereja, orang itu bisa dihukum mati atau diusir keluar dari negara. Karena pada saat itu gereja itu lebih kuat dari negara. Nah ini Lesa ada gambar lagi. Di atas ada Tuhan, di bawah ada gereja. Apa artinya? Artinya gereja hanya untuk Tuhan. Gereja fokus hanya kepada Tuhan. Seperti yang dibilang para reformator, bahwa segala yang kita lakukan hanya untuk siapa? Hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Adik-adik bisa lihat sendiri, apakah ada reformator yang bilang, kalau tidak ada aku maka tidak ada reformasi gereja? Atau bilang Tuhan hanya memakai aku untuk mereformasi gereja? Ada enggak? Jawabannya enggak ada adik-adik. Malahan ya, para reformator ini dengan berani melawan pengajaran yang salah dari gereja tanpa pernah membanggakan diri. Mereka dengan berani mengajarkan pengajaran yang benar dari Alkitab, sola scriptura, dan menyadarkan kebenaran tentang keselamatan yang hanya diperoleh karena anugerah, sola gratia, melalui iman, sola fide, hanya kepada Yesus Kristus, solus Kristus. Para reformator ini tidak sendirian adik-adik. Buktinya ada yang pertama John Huss dari Cekoslovakia. Kemudian ada William Tyndale dari England. Ada John Wycliffe dari England juga. Kemudian ada Desiderius Erasmus atau biasa yang dikenal Erasmus dari Netherlands. Kemudian ada Martin Luther sendiri yang kita kenal dari Jerman. Terus ada John Calvin dari Swiss.
Terus ada lagi Thomas Cranmer, dia juga dari England. Ada John Knox dari Skotlandia. Ada Ulrich Zwingli dari Swiss. Mereka semua berjuang melawan penyelewengan gereja dan mengembalikan penyelewengan itu kepada yang benar, yaitu firman Tuhan, Alkitab, sola scriptura. Nah, ini ada gambar lagi yang ketiga. Apa sih artinya? Kok ada mahkotanya, ada bling-blingnya? Ini adalah paham yang salah pada zaman sekarang. Salahnya di mana? Sadar atau tidak, zaman sekarang ini egoisme terus berkembang. Kita juga diajak untuk melakukan segala sesuatu untuk kita sendiri. Jadi segala sesuatu sekarang ini fokusnya ada di aku. Contoh, kalau kita belajar dengan rajin itu buat apa? Apa supaya kita gak diomelin sama orang tua. Terus kalau kita bisa ini, bisa itu, tujuannya apa? Apa supaya gak malu-maluin kalau dibandingin sama temen. Kalau kita pikir lagi, itu semua buat apa ya? Buat siapa ya? Itu semua for me jawabannya. Apakah ini benar adik-adik? Apakah ini yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab? Minggu kemarin kita sudah baca bersama-sama di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Yang mengajarkan bahwa ketika kita diselamatkan, maka Tuhan juga memiliki pekerjaan baik yang sudah disiapkan untuk kita. Pekerjaan baik ini tentu untuk mengabarkan kabar baik dan juga berbicara tentang hidup yang berbeda dari ketika kita masih dikuasai dosa. Setelah diselamatkan, kita sekarang hidup untuk Tuhan. Apakah di dunia ini ada orang Kristen yang seperti itu hidupnya? Ada. Siapa yang tahu gambar ini? Pasti yang suka basket familiar dengan Stephen Curry. Ada statementnya yang menarik saat dia memenangkan pertandingan. There's more to me than just this jersey I wear, and that Christ living inside me. Ada lagi adik-adik, selain Stephen Curry, dia juga seorang pemain basket, dia adalah Kevin Durant. Saat ditanya seorang reporter, apa yang membuatmu berhasil meningkatkan permainanmu sampai setinggi ini? Kalian tahu apa jawabannya? Dia bilang, terima kasih kepada Tuhan, itu karena Yesus Kristus. Kemudian reporter itu bertanya, you are not gonna do with it. Dan Kevin menjawab, no, it's all him. Kemudian kalian tahu siapa ini? Gambar ini adalah Agnes Mo. Beberapa jam sebelum menggelar konser Natal bertajuk Agnes Mo Christmas Concert The Greatest Love, Agnes Mo mengumumkan sedang menderita demam tinggi dan flu berat yang menyebabkan pembengkakan pada pita suaranya. Namun penyakit tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap tampil maksimal dalam konser. Di dalam konsernya itu, di hadapan banyak orang, Agnes berkata bahwa kehadirannya di atas panggung malam itu demi panggilan Yesus. Nah, ini kalian pasti tahu, ini adalah siapa? Siwon. Saat diwawancarai CNN, Siwon mengaku kalau dia ingin menjadi seorang misionaris. Ia juga menyebut Yesus sebagai pahlawan terbesarnya dan Alkitab adalah keberuntungannya. Mereka semua adalah orang-orang hebat dan kehebatan mereka adalah untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaan buat kita semua, apakah kita sudah hidup untuk Tuhan? Kalau belum, ayo kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam kehidupan di rumah, di sekolah, atau apapun. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Ada gambar terakhir dari Lose. Me, Tuhan, di tengah-tengah ada for. Artinya apa? Aku untuk Tuhan. Kita belajar baik-baik, biar Tuhan dimuliakan. Kita jadi juara, biar Tuhan dimuliakan. Apapun yang kita lakukan, lakukan semuanya untuk Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Saya ajak kalian semua untuk berdoa. Dan kita ambil satu komitmen, kemudian kita akan berdoa syafaat untuk kita semua ya. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur, kami sudah merenungkan firman-Mu.
Berikan setiap kami hati seorang murid ya Tuhan yang mau melakukan firman-Mu. Apapun yang kami lakukan, biarkanlah itu kami lakukan semuanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi anak-anak yang rendah hati. Untuk anak-anak yang mau mendedikasikan hidup kami, segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk Engkau. Ajar kami supaya kami mau fokus kepada Engkau, bukan fokus kepada diri kami sendiri. Apa yang kami miliki, kehebatan kami, kepintaran kami, itu semua bukan milik kami, tetapi itu milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini juga kami mau berdoa untuk setiap kami, untuk kesehatan setiap kami. Teman-teman kami, lause-lause kami, kiranya Tuhan yang terus memberikan kami semua kesehatan. Keluarga kami, berikan kami semua kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu kami juga boleh bersama-sama dalam sekolah minggu secara offline. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mendengar doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di Roma 11 ayat 36. Tapi sebelumnya Lose Nora panggilin dulu Lose Veve ya. Lose Veve. Kita sama-sama hafal ayat ya. Ayat hafalan kita ada di Roma pasal yang 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ulangi lagi, kita sama-sama ya Lase Veve. Adik-adik juga ya, di rumah juga hafal ayat bareng-bareng kami di sini. Kita mulai dari alamatnya ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mau diulangi sekali lagi atau? Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, jangan lupa bejana untuk Tuhan. Seperti bejana yang kita siapkan untuk Tuhan, kita juga harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan untuk kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya firman-Mu lah dasar, landasan hidup yang teguh. Semua sabda-Mu sungguh benar, hancarkan kemuliaan penuh. Hanya melalui iman, bukan dengan jasa kami. Nama Yesus beri jaminan bagi harapan yang pasti. Mulia, 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 hanya bagi Allah. Mulia, mulia, hanya bagi Allah. Hanya di dalam Kristuslah kami telah dibenarkan, keadilan-Mu dipuaskanlah, karyanya beri kebebasan. Hanya oleh anugerah kami beroleh selamat. Hati yang dulu penuh dosa jadi baru karena rahmat. Mulia, mulia, hanya bagi Allah.
Kehormatan bagi Kristus. Gloria, gloria. Gloria, glory to God alone. Gloria, gloria, glory to God alone. Gloria, gloria, glory to God alone. Gloria, gloria, glory to God alone. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh memberikan diri kami hanya kepada Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Dan kami Tuhan mau menyerahkan hidup ini untuk memberikan persembahan ini sebagai persembahan yang kudus yang berkenan hanya kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat juga syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Kita ketemu lagi dalam ibadah minggu depan. Jangan lupa untuk selalu stay safe and stay healthy. God bless you. God bless you.